Salam sejahtera, kita bertemu semula dalam mendengar kesaksian atau cerita pengalaman daripada seorang literatur pada kali ini dari Amerika Selatan, yaitu M. Francis yang akan menceritakan kepada kita tentang berkat-berkat memberikan buku secara percuma di tempat yang beliau lawati. Dan tajuk cerita yang beliau sampaikan ialah pertembungan sewaktu bersarapan. Mari kita hayati bersama-sama cerita dari M. Francis ini. Pada bulan Mei 2011, saya telah melawat di daerah Newcastle di KwaZulu Natal, Afrika Selatan, dan menetap di sebuah rumah penginapan yang bernama Channel. Sewaktu bersarapan pada suatu pagi, saya melihat seorang lelaki sedang menonton TV dan beliau kelihatan marah terhadap laporan berita yang ditontonnya berkaitan dengan pekerja yang berarak menentang majelis daerah tempatan. Apa yang tidak kena dengan mereka ini? Mereka memerlukan Tuhan ini, kata lelaki tersebut. Dari situ saya mengesan satu kesempatan yang telah timbul. Saya pun datang kepada lelaki tersebut dan berbual-bual dengan dia. Selepas beberapa ketika, saya memberitahu kepadanya bahwa saya mempunyai sebuah buku yang sesuai untuknya. Lalu saya pun beredar untuk mengambil buku itu, tetapi tiba-tiba ada dua orang menahan saya dan mereka mengatakan bahwa mereka terdengar perbualan dia dengan lelaki tersebut dan mereka juga mau diberikan buku yang hendak diambilnya. Setelah kembali, saya memberikan dua buku itu kepada dua orang lelaki tersebut, dan ketika saya kembali ke ruangan sarapan tersebut, saya melihat lelaki yang sedang menonton TV itu sedang bersama-sama dengan sepasang suami istri dari India. Saya memberikan mereka satu persatu buku tersebut yang bertajuk Ketika Tuhan Berkata, Ingatlah. Itu adalah tajuk buku yang saya berikan secara percuma kepada mereka. Setelah memberikan buku tersebut kepada mereka, saya duduk di meja sarapan saya dan seorang wanita datang menghantar sarapan saya. Dan apabila melihat buku tersebut, dia meminta buku tersebut. Dan saya memberikan satu salinan. Kemudian tidak beberapa lama kemudian, wanita tersebut balik lagi ke tempat saya dan meminta 5 lagi buah buku untuk diberikannya kepada rekan-rekan sekerjanya. Setelah sebulan berlalu dari itu, saya kembali ke daerah Newcastle di KwaZulu Natal, Afrika, dan menginap lagi di tempat penginapan saya 1 bulan yang lepas. Dan setelah saya bertemu dengan Tuli, yaitu wanita yang telah menghantar sarapan saya 1 bulan yang lalu, saya bertanya kepadanya, macam mana dengan buku yang saya beri dulu? Kamu sudah membacanya? Tapi Tuli dengan ikhlas menjawab bahwa, ayah, saya belum baca lagi, katanya. Tetapi Tuli memberitahu saya bahwa ada seorang rekan sekerjanya ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Jadi dia memanggil rekan sekerjanya yang bernama Precious, dan Precious datang kepada saya dan memberikan sepucuk surat kepada saya, dan dia mengatakan surat ini adalah daripada ibu saya yang bernama Fundi. Saya membuka surat tersebut dan membacanya. Saya agak terkejut. Dan
isi kandungan surat tersebut mengatakan bahwa saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Anda. Biarpun Anda tidak mengenal saya, tetapi pekerjaan Tuhan begitu mengagumkan. Pundi menceritakan dalam suratnya bahwa dia telah berdoa dan menangis sepanjang hari, memohon bimbingan daripada Tuhan sehingga ke tengah malam. Dia berkata bahwa sesuatu ketenangan telah melanda dirinya selepas itu. Pada keesokan harinya, Precious telah membawa buku itu kepadanya, di mana Precious memperoleh buku itu ketika saya memberikan kepada Tuli, di mana Tuli telah memberikan buku itu kepada rekan sekerjanya, dan salah satu daripada rekan sekerjanya ialah Precious. Pundi membaca habis buku yang diberikan oleh Precious itu, dan pada sabat berikutnya dia telah berjalan menuju ke sebuah gereja Advent hari ke-7 di Newcastle. Hari ini dia merupakan salah seorang daripada anggota yang aktif di gereja tersebut. M. Francis mengatakan, saya mungkin tidak dapat melihat semua orang yang telah pernah menerima buku-buku saya, tetapi saya tahu bahwa buku-buku itu yang telah diberikan itu berisi dengan kebenaran Tuhan. Jika mereka membaca dan menghayati message-nya dalam hati mereka, kami pasti akan bertemu di surga nanti. Inilah pengalaman dari M. Francis tentang bagaimana dia telah memberikan buku-buku secara percuma kepada beberapa orang, termasuklah di sebuah penginapan yang telah menjadi tempat tinggalnya ketika melawat di Newcastle, di New Zealand Natal, Afrika Selatan. Dan kita melihat satu daripada keajaiban buku yang diberikan secara percuma itu ialah ia telah menunjukkan jalan kepada seorang yang bernama Pundi untuk datang kepada Tuhan. Dan dalam Lukas 6 ayat 38, M. Francis menuliskan ayat ini dalam ceritanya, berilah dan ia akan diberi kepada engkau dalam satu sukatan yang baik dan telah dipadatkan, digoncang bersama dan dicurah berlimpah-limpah ke atas ribaan engkau. Karena apa jua cara yang engkau guna untuk menyukat, demikianlah juga engkau akan disukat. Lukas 6 ayat 38. Jadi itulah perkongsian daripada M. Francis, seorang literatur di Afrika Selatan, dan semoga cerita ini akan memberikan berkat kepada kita semua. Puji Tuhan, dan kita akan jumpa lagi di cerita lain pada masa akan datang.